Hai kids semuanya, ketemu lagi di ibadah kita ya. Tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Oke, pinter ya. Di rumah semuanya sudah siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Yuk kita memulai dengan doa kita. Semuanya siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan tubuh kita. Yuk kita akan mengangkat satu pujian. Kau Tuhan yang pulihkanku. Ya, semuanya ikut berdoa, semuanya ikut memuji Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Yuk semuanya nyanyikan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Katakan ku sembah, amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yuk anak-anak di rumah semuanya ikut Om Markus berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Saatnya kami mau memuji Tuhan, berikan sukacita dan berkat-Mu di dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, yuk anak-anak ya, semangat semuanya. Kita sudah berkumpul, bertemu kembali walaupun masih online ya, tetapi tetap semangat buat kemuliaan Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan pujian yang pertama, yaitu King Kong badannya besar. Yang di rumah pakai gerakan ya, yang semangat ya. Siap-siap. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. King Kong lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Semua haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi ya, gajah badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan. Haleluya, semua ciptaan lagi. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Yes, haleluya. Semua diciptakan Tuhan itu sempurna. Anak-anak juga diciptakan Tuhan sempurna, istimewa. Wah, luar biasa. Ya, semuanya diciptakan Tuhan sempurna. Sebab itu kita harus bersyukur bahwa kita adalah milik Kristus. Yuk kita nyanyi lagi, tetap semangat. Yang mau berdiri, berdiri semuanya. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lagu Generasi Kristus. Ingat ya, pasti ingat. Stop, stop, stop. Aku bukan sekedar generasi milenial, lebih dari itu. Akulah generasi Kristus, lebih pintar karena Yesus untuk melakukan yang terbaik, lebih keren karena Roh Kudus mengajariku yang ku tak mampu, memberitahuku masa depanku. Best of the best. Lagi semuanya. Stop, stop, stop. Aku bukan sekedar generasi milenial, lebih dari itu. Akulah generasi Kristus. Amin. Lebih pintar karena Yesus untuk melakukan yang terbaik, lebih keren karena Roh Kudus
yang ku tak mampu memberitahumu masa depanku. Best of the best. Sekali lagi ya, amin. Stop, stop, stop. Aku bukan sekedar generasi milenial. Lebih dari itu, akulah generasi Kristus. Semuanya lebih pintar karena Yesus untuk melakukan yang terbaik. Lebih keren karena Roh Kudus mengajariku yang ku tak mampu memberitahuku masa depanku. Best of the best. Lebih pintar karena Yesus untuk melakukan yang terbaik. Lebih keren karena Roh Kudus memberitahuku yang ku tak mampu memberitahuku masa depanku. Apa? Best of the best. Best of the best. Sekali lagi katakan, best of the best. Yes, keren semuanya. Udah kelihatan nih, udah bersemangat bahwa kalian adalah generasinya Kristus. Generasi yang luar biasa. Pasti lebih bagus, lebih hebat semuanya. Oke, untuk lebih hebat lagi, kita mau dengerin nih firman Tuhan ya. Mari siapin hatinya, siapin telinganya, siapin kehidupan kita untuk terima firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita nyanyi lagu pujian, Ku Mau Seperti Daniel. Anak-anak tetap lipat tangan, bersikap berdoa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ku mau seperti Daniel yang suka berdoa setiap waktu. Ku mau seperti Maria yang suka tinggal dekatmu. Sekali lagi, ku mau seperti Daniel yang suka berdoa setiap waktu. Mau seperti Maria yang suka tinggal dekatmu. Dekat denganmu Tuhan, aku merasa nyaman. Daripada 1000 hari tinggal di tempat lain. Ku mau seperti Daniel yang suka berdoa setiap waktu. Mau seperti Maria yang suka tinggal dekatmu. Katakan bersama, dekat denganmu Tuhan, aku merasa nyaman.
dekatmu daripada 1000 hari tinggal di tempat lain. Lagi katakan, dekat denganmu Tuhan, aku merasa nyaman. Dekat denganmu Yesus, aku dibimbingnya terus. Lebih baik satu hari tinggal di dekatmu daripada 1000 hari tinggal di tempat lain, tinggal di tempat lain, tinggal di tempat lain. Yuk anak-anak semuanya ikut berdoa kembali. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kerinduan kami. Kami selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, saatnya kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Bukakan telinga kami, hati kami, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak kita mau dengerin firman Tuhan ya. Siapin semuanya, telinganya, hatinya. Jangan lihat kemana-mana. Tetap di sini dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi di GSPD Philadelphia TKI. Nah hari ini Cici Bonit mau cerita tentang satu cerita tentang siapa ya? Nah hari ini Cici mau cerita tentang satu orang anak laki-laki. Yang mana ya anaknya ya? Cici punya gambarnya nih. Bentar, Cici buka dulu. Nah si anak laki-laki ini ceritanya dulu hidupnya susah banget. Jadi kalau orang susah kaya enggak? Enggak. Jadi si anak laki-laki ini tuh miskin. Nah nih si anak laki-lakinya nih. Ya, nah si anak laki-laki ini kerjanya nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Soalnya si anak laki-laki ini tuh kan miskin. Jadi dari dulu dari kecil dia harus cari uang. Dia cari uangnya ngapain? Dia cari uangnya sambil jualan. Wes. Jadi ini anaknya masih kecil tapi dia sudah jualan. Dia jualannya jualan alat tulis sama buku. Nah, jadi setiap hari nih si anak kecil ini, si laki-laki ini tiap hari keluar rumah, terus dia jalan-jalan nih di kotanya. Jalan ke kiri ke kanan. Dia pokoknya nyari orang-orang yang mau beli buku sama pensilnya dia. Nah, tapi si anak-anak kecil ini walaupun dia miskin, walaupun dia susah, tapi dia tetap baik hati. Salah satu kegemarannya dia, hobinya dia itu adalah ngebantuin orang-orang yang lagi susah. Nah, jadi nih waktu pas si anak ini lagi jalan, lagi mau jualin bukunya sama pensilnya, dia ketemu nenek-nenek yang lagi gunting pohon. Nah, terus si anak ini bilang, aduh nenek kasihan banget, kamu kan udah tua. Nah, jadinya si anak laki-laki ini dia bantuin ngeguntingin pohon punya si nenek. Wah, baik nggak? Baik kan? Jadi walaupun dia miskin, tapi dia tetap suka bantuin orang loh. Dia nggak minta uang padahal. Jadi dia seneng aja ngebantuin orang. Nah, terus waktu-waktu dia juga lagi jalan, dia ketemu nih anak-anak seumurannya dia. Nih si siapa namanya ya? Cici belum ngasih nama. Si biru, si hijau, dan si coklat. Nah jadi ini ceritanya nih si anaknya ini tuh mau nawarin, kalian mau nggak beli pensil sama buku aku? Kan nanti kan bentar lagi kan kalian sekolah nih yang 3 ini. Tapi kan si anak ini nggak sekolah, jadi katanya mau nggak kamu beli buku aku sama pensil aku, soalnya nanti uangnya dipakai buat aku makan.
Nah, tapi kata ini bertiga, aduh, tapi aku udah beli buku sama pensil sama mama udah dibeliin, jadi aku nggak bisa beli. Nanti ya kalau misalnya tahun depan aku masuk sekolah, aku nanti beli buku sama pensilnya ke kamu ya. Waduh, ternyata si anak ini nggak dibeli buku sama pensilnya. Nah, pas si anak ini mau pergi, tiba-tiba yang ini nih, yang warna biru ini dia jatuh, kakinya luka. Tuh kakinya luka, jadi kakinya ada darahnya. Ya dia nangis, aduh kakinya sakit, gimana dong. Nah yang ini juga berdua, yang berdua juga nggak tahu mau ngapain, gimana dong. Si anak ini lihat dari jauh, ih kaki kamu luka ya, ada darahnya ya, sini aku bantuin. Nah si anak ini nih yang baik hati tadi, dia bilang kaki kamu luka, aku bantuin. Kata dia, nanti aku kasih betadin ya. Jadi kaki si anak ini yang luka dikasih betadin. Jadi si anak ini kakinya sembuh. Nah terus si anak ini bilang, ih kok kamu pinter sih? Coba kamu kalau pinter gini harusnya jadi dokter aja. Terus si anak ini bilang, setelah dipikir-pikir anak ini jadi sedih. Kenapa ya anak ini sedih ya? Soalnya dia kan miskin, dia gak punya uang. Gimana caranya mau jadi dokter? Kan kalau misalnya mau jadi dokter itu mahal, sekolahnya mahal. Jadi si anak ini sedih. Kayaknya aku mah gak mungkin jadi dokter lah. Kayaknya susah, soalnya aku kan miskin, gak punya uang. Gimana caranya aku mau jadi dokter? Nah, pas dia udah sedih-sedih gini, udahlah aku jualan lagi aja pensil sama bukunya. Udah gak usah mikir jadi dokter. Walaupun aku pengen jadi dokter, aku kayaknya gak mungkin jadi dokter deh. Nah, akhirnya si anak laki-laki ini dia pergi lagi, nawarin lagi ibu pensilnya, ibu bolpennya, ibu bukunya. Sampai sewaktu-waktu dia nawarin nih. Pas dia ketok-ketok, ih ini ada nih si anak perempuan ini. Nah ceritanya si anak laki-laki ini nawarin ke anak perempuan ini, kamu mau beli buku sama pensil nggak? Nah terus kata anak perempuan ini, boleh, aku mau beli buku sama pensil. Terus si anak laki-laki ini ngomong, iya makasih ya. Terus si anak perempuan ini nawarin, kamu mau minum gak? Kok kayaknya kamu capek kan, dari tadi udah keluar nawarin buku, nawarin pensil, kamu mau minum gak? Kata anak perempuan ini. Nah terus kata anak perempuan ini, yuk masuk dulu yuk, minum dulu, kata dia. Nah terus akhirnya si anak laki-laki ini dia masuk ke rumahnya, ditawarin minum sama si perempuan ini. Nah tuh ceritanya si perempuannya akhirnya dia membawakan air, tapi ternyata yang dibawain bukan air, karena dia tahu kan si laki-laki ini kan istilahnya miskin, jadi kan makannya jarang, jadi dia dibawain susu. Wih baik nggak? Jadi si perempuan ini nih, si anak perempuan ini ngebawain susunya buat diminum sama si anak laki-laki ini. Nah akhirnya si anak laki-laki ini bisa minum susu. Nah terus si anak laki-laki ini merasa beruntung banget. Wah, ternyata aku ditolak di mana-mana, sekarang aku berhasil menjual buku sama pensil, malah dikasih susu lagi. Nah, terus kata anak perempuan ini, aku udah sering ngelihat kamu Leo di kota ini. Kamu kan orang baik, kamu kan suka ngebantuin yang susah. Kemarin kamu ngebantuin nenek-nenek motong pohon kan? Terus kemarin juga kamu ngebantuin apalagi ya? Ngebantuin, itu ada anak yang luka sama kamu ditolongin kan, dikasih betadin. Nah, ini juga kata perempuan ini, kamu harus tetap berbuat baik ya, soalnya nanti ada balasannya loh, tapi nggak tahu kapan. Tapi kamu harus tetap berbuat baik ya. Nah, pada akhirnya si anak laki-laki ini minum susunya dengan bahagia. Oh iya, ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Nah, terus bertahun-tahun kemudian, ceritanya 10 tahun kemudian, nggak 10 tahun sih, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, ceritanya nih, si anak perempuan ini sakit. Wah, ini si anak perempuan yang tadi nih, 20 tahun kemudian dia jadi begini. Ternyata dia jadi sakit. Terus sakitnya sakit parah. Jadi sampai gak bisa bangun dari kasur ceritanya. Nah terus kan diperiksa nih sama dokter. Ini dokternya ya, ini papahnya. Kata dokternya, aduh ini penyakit anak kamu ini sudah terlalu susah, sudah terlalu parah. Gak bisa disembuhin lagi.
harus ke rumah sakit yang ada di kota. Nggak bisa kalau di sini mah rumah sakitnya nanti nggak punya obatnya, nggak ada dokternya yang jago yang bisa nyembuhin penyakit itu. Nah terus akhirnya nih si perempuan itu tadi dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Nih rumah sakitnya nih yang ada di kota. Nah, terus di sana nih si perempuan ini dirawat nih sama dokter nih. Nih dokternya. Nih dokternya nih. Nih dokternya baik banget. Si dokternya tuh ngerawat si perempuan ini, dia tuh ngasih obat setiap hari, pokoknya dijagain, pokoknya disembuhin sampai akhirnya si perempuan ini sembuh nih. Udah sembuh lagi, dia udah bisa bangun sama papahnya. Tapi si perempuan ini takut. Waduh, ini aku udah lama banget nih di rumah sakit, pasti biayanya mahal. Nanti uang dari mana papa kita bisa bayar rumah sakitnya? Nggak mungkin kita bisa bayar rumah sakit. Ini aku udah dikasih obatnya yang mahal, dikasih dokternya yang bagus, dikasih kamarnya yang bagus. Waduh, kayaknya kita nggak bisa bayar papa. Nah ternyata si perempuan ini udah takut banget, ini gimana cara bayar rumah sakitnya. Dikasih bonnya nih. Nah ini nih bon pembayaran rumah sakitnya sama siapa, sama susternya. Ini si perempuan ini udah takut, aduh bayarnya berapa ya, berapa ratus juta ya aku harus bayar, padahal kan aku nggak punya uang sebanyak itu. Pas dilihat nih si bonnya, ini ada tulisannya pakai bahasa Inggris ya, PAID. Paid artinya apa? Udah lunas. Nah terus si perempuan ini bingung, loh kok bisa lunas? Bon yang beratus-ratus juta itu kok bisa lunas? Siapa yang bayarin? Kok aneh? Coba tanya dulu ke suster. Suster, ini bener nggak udah lunas? Apa ini bon orang lain? Masa sih lunas, siapa yang bayarin? Nah terus kata suster, coba lihat di belakangnya. Terus si kertasnya ini dibalik. Terus ada tulisan, sudah lunas dibayar pakai segelas susu. Hah? Terus si anak ini bingung. Segelas susu yang mana ya? Susu yang mana? Terus anak ini inget, ya ampun, bertahun-tahun yang lalu dulu ada anak yang tukang jualan jualan bolpen sama jualan pensil. Waktu itu si perempuan ini pernah ngasih susu ke anak itu yang miskin itu, yang jualannya bol pensil sama buku. Ternyata si anak yang miskin itu sekarang udah berhasil jadi dokter, sama seperti impian dia dari dulu pengen jadi dokter. Nah dan ternyata anak itu tuh yang dulu miskin itu sekarang jadi dokter, dan yang nyembuhin perempuan tadi. Namanya dokternya itu ada namanya nih. Namanya siapa? Kalau bisa baca nggak ya? Namanya itu adalah Dr. Howard Kelly. Namanya adalah Dr. Howard Kelly si dokternya tuh. Nah ini kan dulu kan nih si ceweknya nih yang waktu itu masih ngasih susu yang untuk perempuan. Nah ini kan laki-lakinya, inget nggak? Nah ternyata si laki-laki itu yang anak-anak itu sekarang udah jadi dokter nih. Ini dokternya si anak itu sekarang udah jadi dokter. Tuh. Nah terus tadi anak yang perempuan itu tadi yang sakit. Ternyata si anak ini merasa, waduh, ternyata impian si anak itu yang yang miskin itu terlaksana jadi dokter. Nah, tapi si anak itu memang karena dia baik, karena dia suka membantu, karena dia suka apa lagi ya? Karena dia pokoknya terus-terusan mengejar mimpi dia, dan yang paling utama adalah karena dia baik, suka bantuin orang. Nah, dia kalau bantuin orang tuh nggak pilih-pilih, nggak cuman yang cakep aja dibantuin, enggak. Yang baik aja dibantuin, enggak. Yang keren aja yang dibantuin, enggak. Dia ngebantuin semua orang yang membutuhkan. Wah, pinter nih si anak ini. Nah, soalnya si anak ini ingat, soalnya ada ayat nih satu di Alkitab bilangnya gini nih, di Kolose 3 ayat 23. Nah, nanti kalau kalian buka ya di rumah ya, Kolose 3 ayat 23, bunyinya gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi si anak laki-laki ini dia berbuat baik kepada orang lain karena dia juga ingat, oh iya, Tuhan baik sama aku harus baik sama Tuhan. Kalau aku baik sama Tuhan, aku juga harus baik sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan siapa coba? Ya kita.
Ya kamu, ya semua orang itu ciptaan Tuhan. Jadi kita harus baik sama semua orang. Karena kita ingat siapa? Oh ya, Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Jadi kita juga harus baik dong sama semua orang. Oke, anak-anak. Dah, segitu aja cerita Cici hari ini. Jadi semuanya jangan lupa terus berbuat baik buat semua orang. Jangan lupa suka membantu juga nih buat semua orang juga yang lagi membutuhkan. Oke? Yuk, kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang baik, yang suka menolong kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, biar Engkau yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Udah segitu aja ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kita tak pernah